Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, sekarang kita akan membahas tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita membaca doa sebelum belajar. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian beriman kepada malaikat. Yang kedua, menjelaskan pengertian makhluk gaib. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah. Yang keempat, menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang kelima, mengklasifikasikan makhluk gaib sesuai dengan sifatnya. Yang keenam, menjelaskan nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang ketujuh, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Yang kedelapan, menciptakan infografis mengenai tugas para malaikat Allah. Yang kesembilan, mengimplementasikan amal baik dan menjauhi amal buruk. Nah, apa itu makhluk gaib? Makhluk gaib adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia dan keberadaannya tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dalam Al-Quran, makhluk gaib dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga iblis, dan yang keempat adalah syaitan. Baiklah, Ibu ingin tanya, rukun iman itu apa? Rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diyakini dan diamalkan oleh seorang muslim. Nah, rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib. Artinya, malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Dalil beriman kepada malaikat Allah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Selanjutnya, ada nama malaikat dan tugasnya. Nah, malaikat dan tugasnya ini yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nama lain dari malaikat Jibril yaitu Ruhul Kudus atau Ruhul Amin dan An-Namus.
Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya yaitu membagi rezeki kepada makhluk Allah, menurunkan hujan, mengatur alam semesta. Yang ketiga, ada malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Israfil juga makhluk pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat, ada malaikat Israel. Nah, tugasnya malaikat Israel yaitu mencabut nyawa makhluk hidup apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama saat lahir dan meninggal. Yang kelima, ada malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia. Selanjutnya, yang keenam, ada malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal dan perbuatan buruk manusia. Malaikat Atid biasanya dikaitkan dengan malaikat Raqib. Yang ketujuh, ada malaikat Munkar. Tugasnya menanyai manusia di alam kubur atau alam barzah. Yang kedelapan, ada malaikat Nakir. Tugasnya menanya manusia di alam kubur atau alam barzah. Nah, tugas malaikat Nakir ini bersama dengan malaikat Munkar. Yang kesembilan, ada malaikat Malik. Bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik disebut juga dengan malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik ini bersifat keras dan tidak memiliki belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang terakhir, ada malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan ini sangat murah senyum dan sangat sabar. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat ini ada beberapa macam. Yang pertama, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun tidak berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga, malaikat tidak makan, tidak minum, ataupun tidak tidur. Yang keempat, malaikat tidak memiliki nafsu. Yang kelima, malaikat selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat juga dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, malaikat juga selalu benar dan tidak pernah berbohong, selalu memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman dan orang yang mau menuntut ilmu. Tidak beranak, berayah, ataupun beribu karena malaikat tidak menikah. Yang terakhir, malaikat selalu disiplin, yakni selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk gaib. Yang kedua, sifat-sifat malaikat. Malaikat memiliki sifat yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat selalu bertasbih dan malaikat tidak makan dan minum. Tujuan penciptaan malaikat yaitu diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Makhluk yang kedua yaitu jin, setan, dan iblis. Jin, setan, dan iblis itu diciptakan Allah dari api. Jin, setan, dan iblis merupakan makhluk gaib. Sifat jin, setan, dan iblis yang pertama, diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir. Dalam hal ini, diberi kebebasan untuk taat atau membangkang. Yang kedua, sifat jin, iblis, dan setan
adalah bersifat sombong, ingkar, atau menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaan jin, setan, dan iblis adalah diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Tetapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Makhluk selanjutnya yaitu manusia. Manusia diciptakan dari saripati tanah, merupakan makhluk yang nyata atau terlihat. Sifat manusia memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Adapun tujuan penciptaan manusia, yaitu diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha. Yang keempat, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. Yang kelima, mendorong peningkatan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Malaikat Jibril selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Mikail berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya kiamat. Iman kepada malaikat Israel berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Iman kepada malaikat Raqib selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat Malik selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan neraka. Iman kepada malaikat Ridwan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Kesimpulannya, dari materi mawas diri dan introspeksi dalam menghadapi kehidupan, yaitu iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang mengharuskan seorang muslim percaya kepada keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Malaikat diciptakan dari cahaya, tidak memiliki sifat manusia seperti nafsu dan selalu taat kepada Allah. Mereka memiliki tugas-tugas khusus seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal baik, dan menjaga alam semesta sesuai dengan perintah Allah. Keimanan ini memperkuat keyakinan akan kekuasaan dan mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, sekian dulu
Untuk materi pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa minggu depan.